زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan setan ar-rajim yang terkutuk zuyyina telah dibuat indah linnasi bagi manusia hubbus syahawati cinta terhadap apa yang diinginkan minan nisa'i dari perempuan wal banina dan anak-anak wal qanatiril muqantarati dan harta benda yang melimpah minat dahabi baik berupa emas wal fiddati dan perak wal khayli dan kuda al musawwamati yang telah diberi tanda wal an'ami dan binatang ternak wal harthi dan sawah ladang. Dzalika yang demikian itu mata
kebahagiaan al-hayatid dunya, hanya pada kehidupan dunia saja. Wallahu, dan Allah, indahu, di sisinya, husnul ma'abi, tempat kembali yang baik. Qul, katakanlah Muhammad, a'unabbi'ukum, apakah kamu mau aku berikan kabar, bi khairin, yang lebih baik dari semua itu, min dzalikum, dari semua itu, lilladzina, bagi orang-orang yang ittaqau, yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatun, terdapat surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal di dalamnya, fiha, di dalamnya, wa azwajun, dan dia mendapatkan pasangan-pasangan, mutahharatun, yang bersih lagi suci, waridwan, dan keridhaan, minallahi, dari Allah, wallahu, dan Allah, basirun, maha melihat, bil ibadi, kepada hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun sedikit kita pengajian, tapi jangan sebabnya mati lampu, giliran. Oleh sebab itu seadanya enggak apa-apa. Jadi kita ngaji seadanya. Pertama kita akan hubungkan ayat yang kita baca dengan ayat-ayat yang sebelumnya, di mana ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu mereka harta bendanya itu tidak bermanfaat bagi mereka. Begitu juga anak-anak mereka itu tidak ada gunanya. Betapapun banyak anaknya, orang kafir itu tidak akan bisa mengambil manfaat dari anaknya. Mungkin di dunia bisa suruh beli apa, tetapi ketika di akhirat sudah tidak bisa. Jadi perumpamaan orang-orang kafir mereka itu diumpamakan bagaimana Fir'aun itu. Yang mana Fir'aun itu adalah orang yang sangat zalim, dan dia pun juga mengaku, sebenarnya dia mengakui bahwa Tuhan yang dibawa oleh, yang dikenalkan oleh Nabi Musa itu adalah benar. Terbukti ketika dia terlelap, dia mengatakan, saya menyesal tidak beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Berarti kan dia awalnya memang benar, hanya kesombongan yang bisa. Hanya sifat sombong itu mengalahkan segala-galanya. Apalagi sombongan itu dikaitkan dengan akidah. Alhamdulillah. Saya itu katanya seumpama bisa sehat seperti ini karena olahraga terus, jadi menafikan kekuasaan Allah. Itu adalah tidak benar. Jadi adanya kita olahraga, suntik dan lain sebagainya itu untuk merupakan hanya sarana. Tetapi tetap kesembuhan dari milik Allah, kesehatan juga dari milik Allah. Berapa banyak coba ada
Pak siapa itu yang ototnya gede, olahraganya mengangkat apa aja kuat. Ketika dapat malaikat mau ototnya entek, nah gitu. Itu menandakan siapa itu jaga berada. Jadi tidak ada apa-apanya di jalannya. Kemudian bahkan Allah menjelaskan lagi, sebagaimana juga orang-orang yang terdahulu itu mereka mendustakan ayat-ayat Allah disebabkan karena dosa mereka. Jadi orang-orang yang sebelum Fir'aun berarti Namrud itu sebelum Fir'aun. Ya, itu paham. Kemudian siapa? Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, itu semuanya adalah umat yang mereka itu kafir. Maka Allah pun juga menjelaskan, kul katakanlah Muhammad lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakan kepada mereka, bagi orang-orang kafir, mereka itu pasti akan kalah. Pasti akan kalah dan dia akan digiring. Ini sebab turunnya sudah kemarin dijelaskan bahwa sebab turun ayat ini disebabkan karena ada seorang Yahudi dikandani kata Rasulullah SAW, "Hei kamu masuk Islam." Apa? Kamu masuk Islam. Itu loh orang-orang kafir Quraisy. Jadi makanya ada kafir Yahudi, ada kafir Quraisy. Ya. Kalau Quraisy ini jelas enggak mengakui siapa, enggak punya Tuhan, enggak mengakui jelas. Tetapi kalau Yahudi Nasrani mengakui ada Tuhannya, hanya keliru. Itu aja. Kalau Yahudi itu mengakui bahwa Allah menciptakan dia, juga membesarkan dia, hanya dia gak percaya kepada Muhammad. Ini masalah juga. Sehingga syahadatnya itu bisa sempurna apabila dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa. Padahal sekarang itu penduduk dunia terbanyak itu kafir ternyata. Terbanyak itu orang kafir. Coba Indonesia apa? Orang Islam itu dari seluruh dunia ini hanya 22%. 22%, coba kita cek ya. Sementara Kristen itu 33%. Lebih banyak. Yahudi itu di bawahnya. Berarti kan Islam hanya di dunia ini hanya 22% dari jumlah total dunia. Itu pun yang 22% itu yang melakukan Islam secara kafah belum tentu 20%. Salah satunya yang rajin telah pakai gitu. Dan ini adalah sebabnya menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan orang-orang yang terdahulu itu yang ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi contohnya? Seperti contohnya Nabi Lut. Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu bahkan istrinya itu mendukung kafir. Sehingga di dalam surat At-Tahrim mengatakan mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi, sesungguhnya perumpamaan orang-orang kafir dari mereka adalah sebagaimana istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Karena tatah ta'abdaini fi ibadina min ibadina. Padahal keduanya itu berada di bawah hambaku yang baik, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Akan tetapi sempat dia masih melakukan. Sehingga dia ini sekarang ini masih ada yang diperjuangkan. LGBT mau diperjuangkan juga. Ini kan kembali kepada Nabi itu sudah jelas loh, siksanya berat. Bila apa siksanya itu apa? Bumi yang bawah jadi atas atau jadi bawah? Dan ini terbanyak maaf yang itu kalau sekarang itu di apa namanya di Thailand Bangkok itu banyak sekali yang lanang kalau lanang itu kalau ini udah menyalahi kodrat manusia, sehingga ditawarkan oleh Nabi, bukankah ini anak-anak hukum udah banyak, kenapa kamu milihnya laki-laki sama laki-laki? Nggak minat dia. Jadi ini udah mulai ada. Jadi pernikahan makanya diperjuangkan untuk memastikan
melakukan PJ, udah jelas-jelas. Padahal yang dari PDPR-nya itu ada yang Islam juga. Alhamdulillah, maka itu kita harus tidak percaya dan harus menentang hal yang semacam itu. Karena dampaknya nanti bukan hanya mereka, tapi kita yang waras-waras dulu tenang. Ya, kita yang nggak pernah melakukan itu, yang rajin salat, tetap juga yang kena dampaknya. Jadi tidak dipilih yang memilih dulu satu-satu ya kotor. Maka inilah oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan betapa dahsyatnya kata Allah, wallahu syadidul iqab. Jadi Allah itu akan sangat dahsyat apabila siksanya itu kepada mereka. Nah, kita skor dulu. Allah di ujung jadi tawari dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil lanjut menunggu. Nah, ini karena dikit dulu. Kemudian selanjutnya ayat yang berikutnya yang kita sebelum kita baca, bahwasanya perumpamaan itu Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengerjakan apa yang keluar dari akal pikiran manusia. Di mana digambarkan ayat ini adalah termasuk yang disebut dengan perang Badar Kubra, yaitu pada tahun berapa? 2 Hijriah. Jadi inilah sejarah. Jadi perang Badar Kubra itu adalah pada tahun ke-2 Hijriah. Kalau perang Uhud tahun berapa? Ke-3 Hijriah. Jadi tahun kedua ada, tahun ketiga ada, terus sampai tanggal 10 itu ada sejarah. Itu di dalam Al-Quran ada semua. Seperti Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah itu terjadi pada tahun berapa. Kemudian terjadinya haji tahun berapa. Ini semuanya sejarah-sejarah yang ada di dalam Islam yang perlu kita ketahui juga. Ya, coba penaklukan kota Mekah tahun berapa? Nah, masih mikir kan, jangan lupa dulu waktu SMP gitu ya. Ada guru nyatu gitu ya. Pulang kota Mekah itu kan tahun ke-8. Ya, tahun ke-8. Fathu Mekah namanya. Dimana kenapa yang tadinya ada perjanjian dengan Nabi yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah pada tahun ke-7, pada tahun ke-6 ya, tahun Hijriah. Tapi pada tahun ke-7-nya mereka melanggar. Kan gitu perjanjiannya kan. Saya itu mau umrah udah mau kembali. Jadi Nabi 3.000 orang mau umrah ke Mekah, tapi melewati namanya Hudaybiyah, dari Madinah ke Hudaybiyah. Nyampe di Hudaybiyah, orang-orang Quraisy itu mencegahnya, pokoknya Muhammad gak boleh umrah. Akhirnya kalau sudah pakai niat seperti itu, kemudian gagal, maka tidak gagal begitu saja. Islam ada hukum yang terkait, yaitu kalau gagal sudah niat, maka harus namanya bayar dam. Bayar dam dia. Jadi yang 3.000 itu semuanya menyembelih unta. Makanya disitulah unta itu ada untuk yang 7 orang atau 10 orang. Sementara kambing itu sembelih karena untuk bayar dam namanya. Walaupun tidak jadi berangkat umrah, tetapi harus bayar dam. Makanya kalau kita seumpama ke Mekah, niatnya sudah umrah, nyampe ke Mekah gak betah, mau mulai wae, seumpama, dia tetap harus bayar dam. Apalagi kalau sudah pakai kalian ihram. Jangankan sudah pakai pakaian ihram, sudah niat saja, tetapi sudah masuk bulan-bulan haji kita ke sana, pulangnya itu nggak boleh, langsung pulang begitu saja, harus bayar dam. Damnya itu menyembelih. Itu. Dan ini kan bisa saja, bisa aja kalau kita gak beriman ngaku aja sudah menyembelih, padahal enggak. Tapi karena ini adalah. Nah pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibohongi oleh mereka. Padahal sudah ada perjanjian, akhirnya dilanggar, maka kemudian mendengar seperti itu Nabi kemudian menyusul pulang. Jadi terjadilah perang besar-besaran, yaitu yang disebut dengan Fathu Mekah. Jadi pada tahun 8 Hijriah itu Mekah itu baru dikuasai oleh orang Islam. Jadi kenapa Nabi itu tidak haji dari awal-awal? Salah satunya adalah disebabkan karena pada saat itu Ka'bah itu masih dikuasai oleh mereka dan mereka juga tawaf. Seperti mana orang Islam hanya tawafnya berbeda. Tawafnya itu lanang wadon, maaf, lanang wadon nggak pakai baju. Maaf ya. Coba lanang wadon gede-gede, nggak pakai apa? Karena kalau pakai baju dosanya nempel dia.
muka kosongan. Nah, coba. Itu karena itu kan kemaksiatan kok kayak gitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disitulah wahyu kelebihan Allah. Diselamatkanlah dulu semua itu ditaklukkan kota Mekah. Artinya setelah ditaklukkan orang nggak boleh tawaf kecuali sesuai dengan syariat. Yang tadinya tak pakai apa-apa itu sudah nggak bisa karena itu kan diizin. Dan itu berjalan bukan hanya sehari dua hari, tahunan itu tawaf. Jadi mulai sejak Nabi Ibrahim kan diganti oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail itu sampai menjelang Nabi Muhammad itu orang tawaf ada. Tetapi begitu tawafnya, itu tetapi nggak pakai baju. Mau dingin mau apa pokoknya dicopot kabel. Itu dulunya. Akhirnya itu kan kemasukan. Maka pada saat itulah ada Fathu Mekah ditaklukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka itu ada yang kabur ke gunung macam-macam, termasuk Abu Sufyan pada saat itu. Akhirnya ditaklukkanlah Mekah. Maka setelah itu baru itu menjelang tahun 9 Hijriah pada saat itu kan barulah menata bagaimana nanti pada tahun 10 itu baru diadakan Haji Akbar namanya. Yang mana Haji Akbar itu dipimpin langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya haji sebelum Nabi itu ada dipimpin oleh Abu Bakar pada tahun 9. Hanya gak ramai karena yang mimpin itu Abu Bakar. Jadi gak jadi habis gitu. Ya, gak jadi habis tapi ada hajinya. Betul. Itulah mudahnya. Maka begitu selesai barulah ada. Dan begitu juga ayat berikutnya yang termasuk perang Badar itu kan di luar kemampuan manusia. Masa yang 300 orang dikalahkan oleh orang yang 1000. Ya untuk 1000. Nah, maka oleh sebab itu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kadang-kadang manusia itu cenderungnya kepada kemewahan. Maka disitulah disebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Zuyyina telah dihiaskan. Jadi kalau kata kerja terus harkatnya itu berkana dhamma, itu berarti bukan mu tapi di. Seperti katana membunuh. Kalau ku tidak dibunuh. Nah itu. Kalau zayyana menghiasi, kalau zuyyina dihiasi. Itu rumus itu gampang kalau kata kerja. Ya, berarti contohnya zuyyina telah dihiasi. Dihiasi artinya diperindah gitu ya. Linnasi bagi manusia secara umum ya. Hubbus syahawat mencintai kepada apa yang diinginkan. Syahwat itu sebenarnya keinginan tapi negatif, itu syahwat namanya. Bisa syahwat. Tapi kalau keinginan yang tidak yang baik bukan syahwat namanya, tapi iradah atau aradah. Kemauan, iradah atau masyiah. Nah, tapi syahwat itu sama juga keinginan, tapi keinginan yang negatif. Tapi kalau masyiah atau irada itu keinginan positif. Nah itu bahasa Arab. Kalau kita kan sama, mau jelek mau ingin kafir. Itu bahasa Arab. Sehingga di sini disebutkan sudah diperindah bagi manusia itu. Berarti oleh setan maksudnya ya. Bahwa mereka itu akan mencintai apa yang dia suka, akan mengejar terus apa yang dia suka. Keinginan, maka disebut dengan syahwat. Wah, makanya kalau orang nafsu itu kan disebut wah syahwatnya itu kuat. Kemauannya negatif kuat. Iradahnya kuat, berarti kemauan untuk berbuat baik kuat, itu disebut dengan iradah. Kemudian apa kata Allah? Di sini ada kecenderungan manusia itu 6 kesukaannya, baik kanan ataupun weton. Jadi kita rinci satu-satu. Jadi 6. Ya. Jadi kecenderungan manusia itu secara umum dia akan mencintai dan dikejar untuk dia dapatkan adalah 6 perkara. Yang pertama adalah asyawah minan nisa, kecenderungan keinginan kepada wanita. Lalu di sini bagaimana dengan laki-laki? Kalau ada sebutan perempuan
itu mafhum mukhalafahnya per laki-laki juga begitu, gitu ya. Jadi jangan wah kayak ini diskriminasi hanya laki perempuan saja, enggak. Kalau ada, itulah pentingnya bahasa Arab itu. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan perempuan, berarti di situ juga ada laki-laki. Itu ada dalam ilmu usul fikih disebut dengan mafhum mukhalafah, pemahaman yang sebaliknya gitu. Berarti terjemahnya di situ, kecenderungan manusia itu yang pertama adalah kalau laki-laki cenderung suka kepada wanita, tapi kalau wanita cenderung suka kepada laki-laki. Itu maksudnya. Seperti contoh hadis juga di dalam hadis yang 7 golongan. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah apa? Rajulan da'at humra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi seseorang gitu ya. Seseorang yang diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan hal yang tidak senonoh, lalu kemudian yang laki-laki itu dia menolak, saya takut kepada Allah. Bukan hanya laki-laki, begitu juga sebaliknya. Berarti pemahamannya seorang perempuan yang diajak oleh laki-laki yang yang kaya raya dan rupawan, lalu kemudian dia tidak maunya bukan karena apa, tetapi dia takut kepada Allah, dapat perlindungan. Jadi bukan hanya laki-laki aja. Itu artinya kan rajulun itu laki-laki. Sebagaimana di sini nisaun, perempuan dicenderungkan. Lalu permasalahannya kenapa yang perempuan saja yang disebutkan? Tidak sebaliknya gitu. Walaupun dua-duanya itu boleh gitu. Maka jawabannya di sini para mufassir mengatakan karena cenderungnya itu yang lebih mengutarakan pertama kali adalah laki-laki kepada perempuan. Walaupun kemauannya itu lebih tinggi perempuan, hanya saja ditutupi kemaluannya. Kemaluan itu rasa malunya itu lebih tinggi. Nyambung ya? Jadi di sini disebutkan nisa karena kecenderungan yang paling banyak itu adalah yang mengungkapkan pertama kali itu adalah laki-laki. Tapi kemauan yang lebih tinggi adalah perempuan. Hanya malunya lebih tinggi. Hanya imbang. Kalau laki-laki malunya rapat ya. Makanya sering-sering dikit-dikit gitu kan. Jadi coba kebanyakan orang yang menggoda itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Gimana aja itu, kecuali orang stres yang perempuan yang mana. Nah, itu. Maka di sini disebutkan, jadi kecenderungan manusia itu secara umum akan dijalur syahwatnya adalah pertama adalah kepada wanita. Makanya di sini ketika orang laki-laki berduaan, lang itu main mahram, baik itu di kantor atau perjalanan, setan yang ketiga. Sehari mungkin bisa aman. Gak makan bareng atau apa. Ketiga keempatnya setannya udah. Makanya bagi kita hati-hati kalau di kantornya maaf berdempetan, mejanya dekat dengan yang lawan jenis. Pertama sih ngakunya teman, ya teman. Dan itu manusiawi, memang dijangkakan di dalam Al-Quran. Makanya kenapa dilarang untuk ada laki-laki? Saya gak mau, itu gak akan mau, hanya bisa meredam. Meredamnya itu bukan sesuai dengan ajaran Islam. Berarti boleh mau dengan adanya nikah, gitu kan? Boleh mau dengan adanya nazar dulu. Makanya kan ada tahapan kalau dalam Islam. Ketika kita mau menikah, pertama adalah al-nazar. Jadi diperbolehkan, nazar itu boleh melihat. Tetapi melihatnya itu sebatas melihat saja. Kemudian setelah itu ada namanya al-khitbah. Khitbah itu adalah tidak langsung pergi dulu kemana-mana, ini yang menjadi masalah. Sini kan, maka putus syahwatnya itulah yang terjadi seperti itu. Jadi pertama kepada ibu sekalian, jadi itu menyalahi kudrat kalau orang perempuan atau laki-laki kemudian dia tidak suka, itu gak pasti dia ada suka. Hanya saja yang bisa menahan itu adalah bagaimana keimanannya. Ya, keimanannya. Kalau imannya gak kuat,
salam. Itu ya. Tuh, jadi umum, mau tua mau muda sama, mau punya istri sama mau punya suami sama, suka juga. Hanya ada yang baik. Tetapi kalau orang umum kan main tabrak-tabrak aja. Seperti begini lah. Kayak Eropa, Amerika itu kan bebas. Kita kalau kita lihat itu bukan Islam. Sehingga pokoknya sama Alida walaupun apa? Walaupun suaminya pokoknya ya guys, kono oleh pakai itu kan di sana. Jadi lebih maaf lebih rendah daripada al-barat. Nauzubillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kecenderungan manusia itu adalah pasti mengejar kecintaannya kepada anak. Kepada anak. Anak itu apapun yang diminta oleh anak itu, kita kalau mampu itu akan berusaha. Apalagi mampu, gak mampu aja berusaha menyenangkan anak. Yang laki-laki mungkin minta peci, kita itu kalau gak punya ngelus dada ya. Apalagi sekarang minta kota berarti, kota internet, pusing juga bapak ibunya nih orang tua. Itu kan. Jadi cintanya kepada anak itu luar biasa. Kayaknya ketika semua itu, jadi yang lebih utama itu adalah yang pertama yang perlu dikaji adalah anak. Karena kalau anak itu walaupun maaf, kalau suami itu kan bisa pisah, tetapi kalau anak mau gak bisa karena udah megah. Maka cintaan kepada anak itu adalah prioritas. Nah sebaliknya kalau ada orang yang gak cinta kepada anak, bukan manusia yang sempurna. Apalagi maaf ditaruh di perempatan, itu kan banyak sekarang. Bahkan maaf orang yang aborsi itu sebenarnya dia menangis di sini ya. Dan itu pasti dipertemukan oleh Allah. Kan itu ada di berita itu. Jadi ada anak maaf karena pesugihan, lalu kemudian mau dicukil matanya itu, berita ya. Jadi anak sendiri untuk mengambil pesugihan itu, dukunnya itu ya pedok juga, dia mengatakan syaratnya untuk pesugihan itu ada di mata anakmu, makanya colekan gitu. Ini colek. Ibu gendeng juga ibunya pada saat itu. Jadi dan itulah yang paling kurang baik sampai jadi yang megang anaknya itu jadi masih SD dia. Ibu kandungnya itu menyungkil pakai parang, pakai pisaunya ini. Kemudian yang megangnya itu kakek, neneknya sama adanya coba. Ini kan kemana hatinya dia? Gara-gara dukun, padahal dagunya ngaku sih, walaupun dicoret ya tetap kere aja nantinya kan. Ya Allah, itu kan buat itu terjadi. Nah, ini adalah kemampuan yang tidak. Ini banyak yang sekarang yang aneh-aneh itu. Aneh-aneh. Ada yang karena ingin pesugihan harus anaknya dikorbankan, anaknya yang dikasihkan ke dukun dan yang disaksikan oleh orang tuanya. Itu kan gimana? Nauzubillah. Jadi dunia terbalik itu memang berbalik karena seluruh keadaannya seperti itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, itu memang ada kecenderungan, hanya yang normal itu cintanya kepadanya untuk kebaikan, bukan mencolok mata. Sehingga sampai sekarang kan trauma dia, dan matanya itu maaf tidak bisa kembali lagi dengan sempurna karena operasi. Setelah nyoleh itu tetap gak kaya juga, malah masuk penjara dua-duanya. Sehingga dia traumanya. Jadi bapak dan ibu yang sudah harusnya melindungi anak itu udah gak ada. Bingung dia mau kemana. Bapak saya sudah menganiaya seperti itu, apalagi orang lain begitu. Itu. Maka bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, dengan adanya ngaji seperti ini yang kita ingat, dalam Al-Quran ternyata banyak sekali kisah-kisah yang menjadikan kita itu meredam untuk tidak berbuat yang tidak. Itu yang kedua. Jadi cenderungnya kepada anak itu luar biasa. Sampai-sampai, tetapi cenderungnya cinta kepada anak itu jangan sampai dikalahkan cintanya kepada Allah. Contohnya begini, anak ngajaknya hari Jumat untuk rekreasi ke pantai.
Yang mana acaranya itu nanti akan dimulai hura-hurenya itu jam 11 lewat setengah. Berarti jam 12. Itu boleh, itu tidak boleh, tidak boleh diikuti. Mau kasihan sama anak satu-satunya, walaupun gak jumatan, gak bisa seperti ini, tidak bisa. Contohnya apa? Nabi Ibrahim ketika anaknya padahal sangat dicintai, tapi tetap dikalahkan bagaimana cintanya kepada Allah. Kepada Allah. Kayak ini. Jadi anak kita boleh kita turuti, tetapi jangan sampai turutinya itu sampai maksiat kepada Allah. Bukan? Sampai apalagi anaknya gak diajarkan. Itu adalah termasuk. Kemudian yang ketiga, wal qanatiril muqantar. Jadi kecenderungan manusia itu pasti menginginkan harta yang banyak. Ini gak ada yang gak pengen. Gak ada yang gak pengen. Semua aja pengen. Al-muqantar. Hanya saja, makanya diibaratkan orang yang sesungguhnya ada dua dalam hadis disebutkan. Ada dua yang kecanduan yang tidak akan bisa lepas, yang dia pasti mengejarnya. Ada dua kecanduan orang, kecenderungan orang yang dia tidak akan bisa lepas, terus akan dikejar. Yang pertama adalah talibul ilmi, orang yang suka kepada ilmu, dia akan mengejar terus. Jadi kalau kita suka kepada ilmu akan mencari. Gak dapat buku di internet, itu namanya. Kemudian yang kedua, orang yang gila harta, pasti dicari sampai kemana-mana. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya manusia itu dikasih satu gunung Uhud emas, dia pasti akan mencari yang kedua. Sampai maaf, mulutnya itu ditutup dengan tanah, artinya meninggal. Itu memang. Coba. Betapa banyak orang yang masih kaya, yang sudah kaya tapi korupsi banyak. Padahal untuk makan untuk sudah lengkap. Coba siapa aja yang coba lihat orang-orang begitu, untuk makan mobil ada dan lain sebagainya, tetapi masih korupsi. Untuk apa? Benar. Stop. Maka inilah kecenderungan. Jadi harus kita. Apa bentuk daripada kecintaan kepada harta yang melimpah itu? Minadz dzahabi wal fiddah, yaitu berupa dari emas ataupun fiddah. Jadi fiddah dan emas itu kan mata uang. Jadi gambarannya bukan emas, yang dimaksud seperti sekarang itu adalah uang yang dimaksud. Berupa uang. Karena dzahab wal fiddah itu adalah mata uang. Kalau dzahab itu adalah disebut dengan dinar, kalau fiddah itu dengan dirham, itu kan mata uang semua. Makanya gak boleh tukar menukar uang itu jadi riba kan? Tukar menukar emas. Emas 4 karat, 24 karat ditukar dengan 20 karat dengan catatan 20 karat harus lebih sekian. Itu riba karena dia menukar uang dengan uang. Itu riba. Jadi yang dimaksud bukan kadarnya tetapi kuantitasnya, itu ya, bukan kualitas kalau dalam masalah itu. Ya, itu kemarin pembahasan tentang masalah itu sudah masuk insyaallah dan itu benar. Kemudian yang jadi 4. Nah, jadi 1 2 3 4. Yang keempat, wal khailil musawwamah. Jadi kecenderungan orang itu kepada tunggangan, yaitu kalau di sini kuda, karena dulu itu masih kuda. Berarti sekarang motor atau mobil. Kendaraan ya, kendaraan lepasnya. Dan kendaraan itu tergantung kita. Kita pasti cenderungnya kendaraan. Sampai-sampai ada satu orang dia pengen sekali beli motor. Jadi rumahnya suruh jual dengan motor, lebih baik tinggal di mana gitu. Dari samping pengennya gitu. Ya itu kecenderungan memang kebutuhan kalau sekarang, apalagi di kota. Kalau di desa nggak terlalu pakai sapi juga iso, ya kan? Tapi kalau di kota di Jogja itu jarang kita melihat orang nggak punya motor. Kendaraan itu bukan. Nah inilah khairul musawwamah. Jadi yang sudah dipilih itu pasti kecenderungan ini terus. Orang akan menyukai seperti itu. Mau apa aja. Kemudian wal an'ami wal har. Kemudian yang kelima,
adalah an'am. Kecenderungan orang itu akan kepada binatang ternak. Kalau an'am itu binatang ternak, kalau as-sab'u itu binatang liar, binatang buas. Nah, binatang itu beda juga dalam bahasa Arab. Al-an'am binatang ternak seperti sapi, kambing, kebo dan lain sebagainya. Tapi as-subuh itu binatang buas seperti itulah dan lain sebagainya. Maka di dalam Al-Quran jadi kecenderungan orang itu pasti kepada binatang ternak. Kita tangga itu lebih berupa unta dan lain sebagainya, pasti pengen. Kemudian yang terakhir adalah wal-harf. Wal-harf adalah ladang sawah. Jadi zaman sekarang ini sudah akan kembali suatu hari gitu katanya ya. Orang itu akan kembali kepada zaman dulu, dia akan ke sawah. Dan yang sawah itu yang paling berkah. Karena di sana gak ada unsur yang remang-remang, gak ada. Unsur remang gak ada kalau di sawah. Nah yang paling berkah. Jadi inilah kecenderungan manusia pasti. Akan tetapi ada catatan yang paling kuat di sini. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi semua yang 6 itu kata Allah itu adalah hanya kesenangan kehidupan dunia. Dalam hadis disebutkan ad-dunya mata, itu hadis. Sesungguhnya dunia itu adalah keindahan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salih. Jadi paling baiknya perhiasan adalah ketika kita yang laki-laki mendapatkan istri yang salehah, yang perempuan mendapatkan laki-laki yang saleh. Itu yang diinginkan, karena itu yang akan kekal. Ya. Maka dijutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu indahu husnul ma'ab, dan sesungguhnya hanya kepada Allah adalah tempat kembali yang baik itu. Jadi hanya milik Allah. Jadi ini semua adalah kecenderungan manusia. Jadi kalau ditanya ini pasti kita hanya saja dengan cara-cara yang baik. Kepada wanita boleh, tetapi dengan cara menikah. Kepada banin juga boleh, dengan cara dia nikah dulu, kalau kemudian anak. Kemudian kepada harta benda dengan cara yang halal. Kemudian tunggangan juga dengan cara juga yang halal. Dan begitu juga binatang, ternak dan lain sebagainya. Kayak ibu bapak sekalian rahimahullah, itu ya ayat dulu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita sambung besok. Ini sebenarnya mau dijelasin doa kita besok aja ya. Ini karena biar sama-sama keutamaan doa yang saya tulis ini bagaimana saya ambil sehingga bisa kita mengamalkannya dalam keseharian terutama. Ya, gitu. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Walaupun hujan, tapi ini adalah hujan pertama. Tapi ya rata-rata tadi Sleman itu mati, termasuk di masjid. Jadi kalau saya itu kan berangkatnya dari rumah 4:30, jadi perjalanan 4:30 berangkat juga. Jadi 1 jam ke sini, di ujung. Nah, jadi kalau berita membatalkannya maghrib wis ning kene. Jadi kan tadi kan Pak Tamir, wah ini gelap. Aku wis ning kene piye? Mau balik. Udah di sini gitu. Jadi gitu kan. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, artinya walaupun seumpama itu kalau sudah lebih dari jam segitu, itu saya udah pasti di sini. Jadi nanti ngabarkannya di masjid aja. Mungkin sekarang Pak kita mulai aja gitu. Gitu karena berangkat itu saya, apalagi kalau Jumat itu sampai-sampai al-hikmah itu, kalau khutbah itu kan jam sekian, jam 11 orang udah nyampe. Kok gasek banget? Heran, orang gasek heran. Kalau telat gak diheranin gitu ya. Kan bisa melakukan, siapa yang datang awal yang mendapatkan karena Baqarah gitu kan yang diinginkan. Ini intinya yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita sambung pada minggu depan.
mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.